Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tata. Kali ini kita masuk ke topik 4 di bab kelima tentang hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Berarti di sini kita mempelajari rangkaian yang bercabang. Nah, kuat arus listriknya sebelum masuk titik percabangan akan sama dengan kuat arus listrik setelah masuk percabangan. Untuk lebih memahami tentang hukum Kirchhoff ini, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada rangkaian seri ya, yang coba perhatikan besar kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh kedua ampermeter tersebut. Terlihat pada rangkaian seri, kuat arus listriknya sama ya. Di sini lihat. Di sini 4 ya, 4 ampere. Di sini juga 4. Artinya pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus di setiap titik atau di mana-mana itu nilainya sama ya, karena dia di sini arusnya melewati satu kabel. Coba perhatikan jika seandainya pada rangkaian paralel atau rangkaian yang bercabang. Ketika saklar di-on-kan, ada sejumlah arus ya. Nah, perhatikan. Nah, sebelum masuk dan setelah masuk titik percabangan. Ya, perhatikan. Di sini nih ya, di ampermeter yang pertama terlihat ini ada 4 misalnya, 4 ampere. Sedangkan di ampermeter yang kedua di sini 2 ampere, 2 ampere. Nah, di sini sebelum masuk titik percabangan, ini kan titik percabangan nih. Ya. Di sini kan 4. Ini 2, 2. 4 itu adalah penjumlahan dari 2 tambah 2. Ya. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dapat dituliskan persamaannya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu jumlah ya, dalam simbol matematika sigma itu jumlah. Ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau Bapak sih sukanya menyingkatnya I mas sama dengan Ike. I masuk sama dengan I keluar. Jadi kan mudah ya mengingatnya. Ada seorang namanya Imas. Nah, sama dengan Ike gitu ya. Imas sama dengan Ike. Itu saja untuk mengingatkannya. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Nah, lihat ya. Di sini kan ada beberapa titik ya, titik percabangan. Titik P ya, titik Q dan titik S. Sebelum masuk titik P, kuat arusnya 40 ampere. Kemudian titik P itu terbagi menjadi 3 cabang ya. Ada cabang pertama 10 ampere, cabang kedua belum diketahui, masih diberi simbol I1, cabang ketiga 25 ampere. Kemudian ya, ini di titik Q. Dari sini ya, dari 10 ampere masuknya sama I1. Keluarnya mana? I2. Kemudian titik S masuknya mana? I1 dengan 25 ampere. Keluarnya I3. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapa nilai I1, I2, dan I3. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan titik P. Di titik P ya, ini kan masuk ya, I mas.
titik cabangnya IK. Nah, IK-nya 3 di sini. Jadi, I sama dengan 10 ampere ditambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 35. Nih, dari mana? Dari 10 ditambah 25 ditambah I1. Ya, kita pakai persamaan ya. Ini kan ini ya, persamaan biasa ya. Kita pindah ruaskan. Untuk mencari I1, kita pindah ruaskan 35 ke arah kiri ya, ke arah kiri. Sehingga I1 sama dengan 40 ampere dikurangi 35 ampere. Hasilnya 5 ampere. Nah, di sini kita bisa lihat di sini nih ya. I1 itu 5 ampere. Ini bisa menjadi dasar untuk menghitung I2 nantinya. Coba kita perhatikan titik cabang di Q ya. Q itu kan ini ya, masuknya itu 10 ampere dan I1 sama dengan I2. IMAS, yang ini IMASnya nih, sama dengan I keluar I2-nya. Nah, sama dengan ini, 10 ampere ditambah 5 ampere. Dari mana 5, Pak? Kan diperoleh sini nih, dari pada titik cabang P tadi ya, diperoleh 5 ampere. Sehingga nanti diperoleh I2 sama dengan 15 ampere. Nah, yang I2 15 ampere kita juga bisa jadikan dasar untuk menghitung I3. I3 nih, kan I3 itu adalah penjumlahan dari I2 dan 25 ampere. Tinggal masukkan I2-nya 15 ampere tambah 25 ampere sama dengan 40 ampere. Jadi itu ya, jadi nilai I1 5 ampere, nilai I2 15 ampere, nilai I3 40 ampere. Paham ya? Gampang ya, ini hanya kalian butuh ketelitian saja, di mana kalian harus menentukan titik-titik tersebut, sehingga bisa diurai mana masuknya, mana keluarnya. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Contoh kedua agak apa ya? Pakai perbandingan ya. Jadi kamu harus menghitung dengan perbandingan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada rangkaian tertutup ya. Lihat nih, rangkaiannya agak rumit, tapi ini sebetulnya hanya bentuknya saja. Tetap aja kita patokannya adalah cabang-cabangnya, titik cabangnya. Coba kalau diperhatikan di sini ada berapa titik? Ada 4 titik, betul ya. 1 nih, titik cabang yang pertama di sini ya. Mana nih? Nah, ini titik cabang pertama di sini nih. Ya. Titik cabang kedua mana? Yang ini ya, tuh. 3 mana? Ini. 4 mana? Ini. Ya, betul. Jika katanya I1 sama dengan I2 dan perbandingan I3 banding I4 sama dengan 1 banding 2 dan I5 sama dengan 2 I6, maka katanya tentukan besarnya I1 sampai I7. Berarti semuanya ya, I1, I2, I3, I4, I5, I6 dan I7. Wow, ya cukup banyak sekali. Tapi sangat mudah untuk menghitungnya ya. Seperti yang sudah tadi Bapak contohkan, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, kita menjawab gini, karena I1 sama dengan I2, maka nih yang masukkan di sini ya, masuk 12. Keluarnya I2 dan I1 dan memiliki perbandingan yang sama. Ya udah tinggal dibagi 2 12-nya. Ya, berarti I1 nilainya sama dengan I2 yaitu 6 ampere. Selanjutnya kita lihat perbandingan I3 dan I4 ya. I3 banding I4 sama dengan 1 banding 2. Maka nih kalau perbandingan itu kan sama halnya dengan pembagian ya. Berarti I3 dibagi I4 sama dengan 1 dibagi 2. Nah, kalau mau mencari I4 kan tinggal dibalik ya. I4 per 3 sama dengan 2 per 1. Diperoleh I4 sama dengan 2 I3 ya. Ini sudah dipelajari ya waktu SD juga. Mencari
salah satu variabel dari pecahan, ya. Lantas, nah karena ini lihat nih cabang yang kedua ya di sini ya. Masuknya I2, keluarnya I3 dan I4. Maka ini jadi persamaannya. I2 sama dengan I3 ditambah I4. Karena di sini I4-nya sudah kita ketahui 2 I3, kita masukkan saja ya. Substitusikan nilai I4 ke dalam persamaan. Jadi I3 ditambah 2 I3. 1 I3 tambah 2 I3 sama dengan 3 I3. Ya, kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilai I2-nya yang sudah diperoleh dari pertama tadi. Ini ya, 6 ampere ya. Nah, berarti 6 ampere sama dengan 3 I3. Nah, kalau nyari I3 sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya 2 ampere. Nah, sudah 3 ya yang kita ketahui. I1, I2, dan I3. Selanjutnya kita cari I4. Dari mana I4-nya? Ini kan ya. Karena I4 sama dengan I2 dikurang I1. Kok bisa Pak? Ini kan ya. Karena penjumlahan kan. Asalnya kan I2 sama dengan I3 ditambah I4. Maka I4 sama dengan I2 dikurangi I3. Tinggal masukkan hasilnya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ampere. Sudah dapat I4-nya, kita lanjutkan. Mencari I5 dan I6. Dengan informasinya ini nih. I5 sama dengan 2I6. Nah, kita masukkan lagi ya. Nah, I4. Nah, sekarang I4 kan ya. I4 sebagai I masuknya. Sedangkan I5 dan I6 sebagai I keluarnya. Ya, lihat nih titik. Ya, sebelum titik itu kan panahnya dari I4. Dan setelah titik panahnya I5 dan I6. Maka I4 sama dengan I5 tambah I6. Nah, karena di sini I5-nya sama dengan 2I6, kita substitusikan lagi ke persamaan yang sudah ada. I5-nya ganti. Sehingga menjadi I4 sama dengan 2I6 ditambah I6. Sama dengan 3I6. Maka, masukkan saja I4-nya berapa tadi nilainya. I4 nilainya, nih, yang ini, 4 ampere. 4 ampere sama dengan 3I6. I6 sama dengan 4 per 3 ampere. Tinggal dikebawahkan saja ya. 3-nya ini kan I6 sama dengan 4 per 3 ampere. Nah, kalau sudah dapat I6, kita cari I5. I5 sama dengan I4 dikurangi 6. Sama dengan 4 ampere dikurangi 4 per 3 ampere. Dari sini ya, I6-nya udah dapat kan? Udah dapat 4 per 3 ampere. Tinggal masukkan ke sini. Nah, mempermudah, sebetulnya kalian bisa menggunakan cara hitung cara hitung pecahan. Namun, karena di sini gampang ya. 4 itu berapa dibagi 3? Ya udah 12 bagi 3 aja. Ya, biar mudah. 4 sama dengan 12 bagi 3 kan ya? 12 per 3 dikurangi 4 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan pembilangnya. Yaitu 12 kurangi 4, 8 per 3 ampere. Jadi I5 nilainya 8 per 3 ampere. Dapat kan? Tinggal satu lagi nih, I7. Ya, I7 itu kan, lihat nih, kalau ini titik ini kan, ini titik adalah masuknya dari sini nih, I1, I3, I5, dan I6. Nah, berarti I-masnya, ya I masuknya, yang 4 nilai ini nih. 4 arus ini. I1, I3, I5, dan I6. Keluarnya I7. Ya, maka seperti ini. I7 sama dengan penambahan dari I1, I3, I5, dan I6. Ya udah tinggal masukin semuanya. Diperoleh nilainya 12 ampere. Nah, itu anak-anak. Gampang ya, untuk hukum Kirchhoff hanya mengaplikasikan bagaimana besarnya kuat arus listrik ketika melewati suatu titik percabangan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kalian boleh mengerjakan ya kuis topik 4 bab 5 ini ya. Dikerjakan di buku kalian, ditulis rapi secara runut ya. Ditulis rapi dan hasilnya
dipoto ya, dipoto, diupload ke Canvas pada pengumpulan yang sudah Bapak siapkan di Canvas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang energi listrik. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.